warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Hadapan Guru Agung kita Dr. Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu Syirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia para wakil talqin yang hadir, Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, Kiai Haji Mahya Al-Bakri dari Jeddah, Arab Saudi, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayat dari Jogja, Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor, serta pemangku manaqib pada malam hari ini yang mulia, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra. Mudahaya Prof. Priyatno, Mas David, keluarga besar, para petugas manaqib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya dari seluruh penjuru dunia yang hadir bersama kita. Semoga dengan keberkahannya manaqib, Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Allah kabulkan segala hajat kita, mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bil khusus pada pemangku manaqib yang mulia Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra, semoga senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan usia, Amin, dibebaskan rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah. amin, Amin ya rabbal alamin. amin, amin, amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam bulan Rabiul Awal, pengusaha Abah menjelaskan huruf alif yang kedua, wa ammal alifu asani fi hadzal syahri al ittiba'u, yaitu ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti. Hakikatul mutaba'ati ru'yatul matbu'i fi kulli syai'in. Kata pengusaha Abah, hakikat dari ittiba itu adalah melihat sosok yang diikutinya dalam segala hal. Fi kulli syai'in. Melihat sosok yang diikutinya dalam segala hal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang artinya ikutilah orang yang tidak meminta balasan dari kalian, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Yasin ayat 21. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala Allah taala fi Qur'anil Karim, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang artinya orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Orang muhajirin itu umat Islam yang ikut hijrah bersama dengan Rasulullah ke Madinah dari Mekah. Itu dinamakan muhajirin. Sedangkan ansor itu para kaum muslimin yang sudah berada atau penduduk Madinah, ansor. Jadi Allah berfirman, orang-orang terdahulu
dulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepadanya. Quran surat At-Taubah ayat 100. Ya, baik. Hari ini ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oh, kenapa kita harus mengikuti pengesabah? Nah, lagi-lagi pertanyaan buat diri sendiri, buat kita sendiri, kenapa kita harus ikut pengesabah? Di dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani, di situ disebutkan kalau telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kedekatan dengannya berkat pertolongan dan taufiknya. Nah, di sini sampaikan maka yang dimaksud dengan sampai kepada Allah itu, nah, kita kan mudah sering menyampaikan ya, untuk sampai kepada Allah. Usul ilallah. Apa yang dimaksud sampai kepada Allah itu, Tuan saya Abdul Qadir Jalani menjelaskan adalah engkau melepaskan diri dari makhluk, hawa nafsu, kehendak, dan angan-angan, lalu hanya menganggap tindakan Allah semata tanpa gerakmu pada dirimu sendiri dan gerak orang lain pada dirimu. Kau menganggap bahwa itu semua terjadi dengan keputusan, perintah, dan tindakannya semata. Nah, kondisi ini dinamakan fana atau lenyap dari makhluk yang disebut dengan sampai kepada Allah. Tentu sampai kepada Allah tidak sama dengan sampai kepada makhluknya yang serba dapat dinalar dan serba terbatas itu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha pendengar dan Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Nah, di sini disebutkan orang yang telah sampai kepada Allah. Siapa orang yang sampai kepada Allah? Lepas dari makhluk, lepas dari angan-angan, keinginan, hawa nafsu, tidak tergantung kepada makhluk, semua kejadian atas geraknya Allah. Itu orang yang sudah wusul ila Allah. Nah, orang yang sudah sampai kepada Allah dapat dikenali melalui pemberitahuan Allah kepada mereka satu persatu secara eksklusif. Pengalaman setiap orang dari mereka dalam mengetahui hal ini berbeda dan sangat personal. Nah, maksudnya apa? Kalau orang yang sudah usul kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahasianya kepada orang tersebut. Ya, apa disebutkan di sini secara eksklusif. Ya, yang belum tentu orang lain mengetahui rahasia tersebut. Nah, kita lihat guru kita pengesabah. Kadang-kadang kita uh, tercengang-cengang gitu ya dengan pernyataan-pernyataan beliau. Kadang pengesabah menyampaikan ini dari Allah. Tidak ada sekolong langit ini yang tahu kecuali ini yang dikasih tahu. Nah, ini tanda orang yang sudah wusul kepada Allah. Di dalam kitab ini, kalau orang sudah wusul kepada Allah seperti itu, sudah sampai kepada Allah seperti itu, tidak terikat lagi dengan makhluk. Bahkan dia bisa lepas dari gurunya. Bisa lepas dari gurunya, karena dia yang membimbing dia adalah Allah, yang menyantuni dia adalah Allah, semua geraknya Allah, yang memerintah Allah, semuanya Allah. Tuh, kalau murid sudah sampai di sini. Kembali ke pertanyaan saya semula, pertanyaan tadi yang disampaikan, kenapa kita ikut pengesabah? Karena kita masih jauh dari Allah. Dah, jangan legek, itu kata Abah.
Kalau kita sudah sampai kepada Allah, wusul ilallah, kita nggak perlu abah lagi. Loh, kenapa kita perlu abah? Karena kita belum sampai kepada Allah. Tuh. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu bimbingan dari beliau. Bimbingan dari pengusaha abah. Agar senantiasa kita semakin hari semakin baik. Ya. Kalaupun tersesat, tidak jauh-jauh tersesatnya. Semakin semangat, ikut aja pengusaha abah. Ittiba. Itu. Ya, huruf alif yang kedua pada nama bulan ini, ittiba. Ikut mengikuti abah. Nah, di sini disebutkan orang, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai wajibnya seorang mengikuti untuk mutabaah kepada figur yang diikutinya. Firman Allah ini juga merupakan ucapan seorang yang diikuti untuk orang yang mengikutinya. Gitu. Jadi kalau Allah memerintahkan ikuti orang yang tidak meminta upah kepadamu, itu firman Allah. Ikuti orang yang sudah bisa kembali. Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut yang diikuti sama orang itu berfirman mengatakan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan ikut kepada orang, ya, yang sudah kembali kepada Allah. Orang yang sudah kembali kepada Allah itu juga mengatakan, ikutilah aku. Gitu. Fattabi'uni. Nah, di dalam kitab ini pengesabah mengutip Nabi Khidir alaihi salam. Beliau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Ya, Nabi Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menceritakannya atau menjelaskannya kepadamu. Jadi Allah memerintahkan orang yang diikuti juga mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kahfi ayat 70. Melalui ayat ini Allah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya syarat mutabaah, ya, mutabaah itu mengikuti, itu tiada lain adalah sabar syaratnya. Sabar. Jadi sebenarnya bagi kita Ikhwan Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Mahasuriya Sinarasa PPKN itu ikut pengusaha Abah itu sebenarnya mengamalkan aja. Seperti yang Abah sampaikan kemarin di Managi Pusat itu Robito itu mengamalkan ajaran guru. Pokoknya kita nggak perlu risau, nggak perlu apa namanya itu apa ya, keder, bingung, ya, dengan tadi itu ucapan-ucapan pengusaha Abah, pandangan orang lain terhadap pengusaha Abah, ya, strategi atau politiknya pengusaha Abah. Tidak perlu. Ya kita ikut aja kepada pengusaha Abah. Ikutnya apa? Mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh pengusaha Abah. Mutabaah itu. Syaratnya itu sabar. Sabar dengan apa saja yang terjadi. Sabar. Nah, sebagaimana tertuang pada sebuah ayat di dalam Al-Quran mengenai kisah antara Nabi Musa dan seorang hamba Allah yang telah Allah berikan rahmat di sisinya dan telah Allah ajarkan ia ilmu ladunni, Nabi Khidir alaihissalam. Adapun ayat yang menjadi dalil mengenai wajibnya bersabar dalam proses mutabaah kepada yang diikutinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, ya, qala Allah taala, qala alam akul innaka lan tasta'i'a ma'iya sabra. Berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dalam surat Al-Kahfi ayat 67. Allah juga berfirman, dan dia, Nabi Khidir berkata, dan bukankah sudah aku katakan kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan
mampu bersabar mampu bersabar bersamaku. Quran surah Kahfi ayat 72. Nah, pengulangan dua ayat di atas kata pengesaba dalam kitabnya berfaedah takkid. Takkid itu ya dalam istilah bahasa Arab. Nah, di dalam kitabnya pengasas menjelaskan Syekh Riti berkata dalam nazomnya, jikalau kamu hendak memberikan penegasan pada suatu kalimat, maka kamu ulang-ulanglah lafaznya. Seperti contoh, sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Diulang-ulang. Nah, untuk menegaskan mengikuti orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, yang sudah kembali kepada Allah, sabar itu ditegaskan. Sabarlah kamu, sabarlah kamu, sabarlah kamu. Kuncinya sabar. Jadi untuk mengikuti pengesahaba, kita harus sabar. Amalkan saja apa yang diajarkan, apa yang diperintah oleh pengesahaba sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita harus mujahadah terus. Nah, ayat-ayat tersebut di atas menjadi dalil bahwasanya sabar merupakan syarat mutaba'ah. Jadi, kali lagi, untuk syarat mengikuti itu adalah sabar. Andai saja Nabi Ayub tidak bersabar ketika dia tertimpa musibah, maka pastilah Allah tidak akan memberikan pujian kepadanya di dalam Al-Quran. Di dalam firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ayub menyeru kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa musibah dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Apabila seseorang pengikut, apabila seorang pengikut tidak bersabar dalam mutabaah kepada yang diikutinya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diikutinya adalah Nabi Khidir, maka perpisahanlah yang akan terjadi antara keduanya. Sudah terjadi gitu ya, terseleksi gitu ya, terseleksi. Nah, itulah makanya kita para ikhwan sedang belajar hakikat kehewanan, pecinta kesucian jiwa. Melihat yang jelek tidak muncul apa namanya itu penghinaan, melihat yang kurang tidak menuntut kesempurnaan gitu ya. Yang dilihat disyukuri, yang didengar disyukuri, yang dirasakan disyukuri. Nah, ini pecinta kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu, dan aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Quran surah Al-Kahfi ayat 78. Ya, itu murid-murid yang nggak sabar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti baginda Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti orang yang mengikuti petunjuknya, mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 35. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai wajibnya mengikuti orang yang kembali kepada Allah meskipun dia bukanlah seorang nabi dan rasul. Di dalam firman-Nya, wa qala Allah taala fi wujubi ittiba'il ladzina mahum binabiin wa mahum birusulin ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi firman Allah ikutilah, nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Quran surat Luqman ayat 15. Dan tentang wajibnya mengikuti orang-orang yang bukan nabi dan rasul ini juga tercantum dalam firman-Nya tadi. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Quran Surah Al-Fatihah ayat 6-7. Jadi teringat dulu pengusaha pernah menyampaikan, apakah Syekh Abdul Qadir Jailani ada di dalam Al-Quran? Kata pengusaha ada. Oh, di mana? Kamu aja yang belum baca kali. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi anugerah nikmat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk oleh Allah dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya dengan izin Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman, ketetapan hati, kemampuan jasadiah kita untuk senantiasa ikut pengesabah dan bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.